Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Statistika Pendidikan akan mempresentasikan materi tentang uji one way ANOVA. Adapun anggota kelompok 3 yakni Umi Latifah dengan NIM 93240742, Suryani Pratiwi dengan NIM 9324096620, Lulu Rohmatul Kabibah dengan NIM 9324093320, Siti Nur Khalifah dengan NIM 9324051120, Muhammad Diki Wahyudi dengan NIM 9324092220, Milda Evianti dengan NIM 9324088820, Natasha Dia Ayu Nabila dengan NIM 9324066420. Uji one way ANOVA atau uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata untuk lebih dari dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi? Ada 3 bagian pengukuran variabilitas pada data yang akan dianalisis dengan ANOVA, yaitu 1. Variabilitas antar kelompok. Variabilitas antar kelompok adalah variansi mean kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok, disingkat JKA. Rumusnya adalah JKA sama dengan N-X2 kurangi X2K, atau bisa dicari dengan rumus JKA sama dengan D2N kurangi G2N. Keterangan: K. Banyaknya kelompok. T. Total X masing-masing kelompok. G. Total X keseluruhan. N kecil, jumlah sampel masing-masing kelompok. N besar, jumlah sampel keseluruhan. 2. Variabilitas dalam kelompok. Variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam, disingkat JKD. Rumusnya adalah JKD sama dengan JKSMK. JKSMK adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. 3. Jumlah kuadrat penyimpangan total. Jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan mean totalnya, atau disingkat JKT. Rumusnya adalah JKT sama dengan X2 kurangi G2N, atau dapat dihitung dengan rumus JKT sama dengan JKA ditambah JKD. Prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah. 1. Menentukan hipotesis dalam kurung H0 dan H1. H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan titik-titik sama dengan μk, yaitu artinya semua rata-rata populasi adalah sama, tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. H1. Tidak semua μi sama dengan i, yaitu artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda, dalam artian yang lainnya sama. Ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon. Tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. 2. Menentukan tingkat signifikasi dalam kurung alfa. 3. Tentukan derajat kebebasan dalam kurung DF.
df jika A sama dengan K kurangi 1. df jika D sama dengan N kurangi K. 4. Analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. F hitung sama dengan RKA, RKD lebih besar FK dikurangi 1. N dikurangi K atau signifikasi. Dalam kurung P-value. 5. Menentukan daerah krisis. HO ditolak jika signifikasi lebih kecil daripada alfa. HO ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. 6. Menentukan kriteria pengujian. HO diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. HA diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Untuk menentukan HO atau HA diterima, maka ketentuannya yang harus diikuti adalah A. Bila F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. B. Bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. 7. Keputusan. 8. Pasca ANOVA. Dalam kurung jika ada. 9. Kesimpulan.